Dulu, dia adalah sosok yang paling sibuk memastikan anak-anaknya sehat dan tak kekurangan. Tapi kini, di usia senjanya, bahkan untuk pergi ke rumah sakit pun ia harus melangkah sendiri. Apa yang salah? Apakah kasih sayang orang tua memang harus dibayar dengan kesepian? Namaku Wagiran. Kini usiaku 72 tahun. Tubuhku sudah tidak sekuat dulu. Jalan pun harus pelan-pelan. Tapi ingatanku masih kuat, terutama tentang masa-masa aku bekerja siang dan malam demi membesarkan anak-anakku, Rini, Budi, dan Raka. Dulu aku hanya buruh tani. Penghasilanku tidak seberapa. Tapi aku dan almarhum istriku, Embok Sumi, selalu berusaha memberikan yang terbaik. Kami menabung sedikit demi sedikit, menyekolahkan anak-anak meski harus makan singkong hampir tiap hari. Aku masih ingat saat Rini lulus dari Akademi Perawat. Aku menangis bangga. Budi berhasil jadi sopir truk antar kota, dan Raka yang paling kecil, berhasil kuliah S1 dari hasil keringat dan kucuran air mataku. Pak, nanti kalau kami sudah sukses, Bapak tinggal duduk manis di rumah ya. Biar kami yang gantian membahagiakan Bapak, kata Raka suatu malam dulu, sambil memijit kakiku yang letih. Aku hanya tersenyum. Tak pernah aku menuntut balasan, tapi ucapan itu begitu hangat di hatiku. Namun kini, semua terasa seperti mimpi lama yang tidak pernah menjadi kenyataan. Sejak Sumi meninggal 5 tahun lalu, rumah ini sepi. Dulu masih sering Rini datang membawakan makanan. Tapi setelah dia pindah ke kota bersama suaminya, ia jarang pulang. Alasannya selalu sama. Maaf Pak, Rini sibuk di rumah sakit. Budi pernah datang beberapa bulan sekali, tapi sekarang dia sibuk dengan istri dan 3 anaknya. Raka yang dulu paling dekat denganku, sekarang entah di mana. Katanya kerja di luar kota. Aku pernah mencoba menelepon, tapi hanya dijawab pesan singkat. Maaf Pak, saya sibuk banget akhir-akhir ini. Kadang aku duduk berjam-jam di depan rumah, memandang jalanan kampung berharap salah satu dari mereka datang. Tapi yang lewat hanya tukang bakso atau anak-anak kecil bersepeda. Tubuhku mulai rapuh. Beberapa kali jatuh saat menyapu halaman. Aku pernah pingsan di dapur karena tekanan darah turun. Tetangga yang membantuku saat itu, bahkan mereka yang membawaku ke puskesmas. Pak Wagiran harus banyak istirahat. Jangan terlalu banyak kerja. Bapak sudah tua, kata Bu RT waktu itu. Aku hanya tersenyum pahit. Siapa lagi yang bisa kuandalkan kalau bukan tenagaku sendiri? Uang pensiun tidak ada. Anak-anak, mereka bahkan tidak tahu aku sempat dirawat di puskesmas. Suatu malam, rasa nyeri di dada membuatku terbangun. Napasku sesak. Aku berusaha menggapai HP jadulku dan menelepon Rini. Terdengar nada sambung cukup lama sebelum akhirnya terdengar suara malas. Iya, Pak. Malam-malam kenapa sih? Nak, Bapak sesak. Kayaknya kambuh lagi. Bisa tolong kamu kesini? Pak, saya lagi kerja shift malam. Gimana sih? Nggak bisa lihat orang lagi sibuk sedikit. Lalu telepon ditutup. Aku duduk menatap layar ponsel yang gelap. Di titik itu aku sadar, aku sendirian. Anak-anakku telah menjauh. Aku tak tahu salahku di mana. Bukankah dulu aku mencintai mereka setulus hati? Esok paginya, aku berjalan tertatih ke warung untuk membeli obat herbal. Untungnya, Mbak Tati pemilik warung memberiku dengan gratis. Pak Wagiran, ini buat Bapak ya. Nggak usah bayar. Saya tahu Bapak sedang sulit. Kebaikan itu membuat mataku berkaca. Bukan karena sedih,
Tapi karena masih ada orang yang peduli, 3 bulan kemudian, Raka pulang. Aku hampir tak mengenalinya. Badannya lebih kurus, wajahnya lesu. "Pak, maaf, saya gagal. Usaha saya bangkrut. Istri saya gugat cerai. Saya nggak punya tempat lagi." Aku memeluknya meski tubuhku gemetar. "Raka, nak, rumah ini selalu terbuka buatmu." Kami menangis bersama. Akhirnya ada satu dari anakku yang kembali. Tapi bukan untuk membantuku, melainkan karena ia pun jatuh di titik terendah hidupnya. Hari-hari berikutnya, kami hidup sederhana. Raka bantu menanam sayur di pekarangan. Setiap sore kami duduk berdua, berbicara, kadang hanya diam. Raka sering menatapku dengan mata berkaca. "Pak, saya jahat ya?" Aku hanya menepuk bahunya. "Yang penting kamu kembali. Itu sudah cukup buat Bapak." Beberapa waktu kemudian, Rini datang bersama anak-anaknya. Ia menunduk, membawa buah tangan dan makanan. "Pak, maaf, saya dengar dari Raka." Ia menangis di pangkuanku. Katanya ia merasa bersalah. Terlalu sibuk mengejar karir. Lupa pada ayah yang dulu menyekolahkannya. "Bapak nggak pernah minta apa-apa, Nak, cuma kehadiran kalian." Budi pun menyusul. Ia datang dengan motor pinjaman. Katanya ekonominya sedang sulit. Aku hanya tersenyum melihat anak-anakku duduk bersamaku di ruang tamu yang dulu selalu sepi. Mungkin ini akhir dari kesepianku. Kini, tubuhku makin lemah, tapi hati ini lebih tenang. Aku tidak kaya, harta sudah tak ada, tapi aku punya satu yang berharga, kesempatan untuk memaafkan. Raka kini tinggal bersamaku. Ia mulai mengajar anak-anak ngaji di Langgar. Rini sesekali datang membawa obat. Budi juga kadang menelepon, walau hanya sebentar. Aku tahu mereka tak sempurna, tapi aku juga tak sempurna sebagai orang tua. Di masa tua, sakit, dan sempat merasa dilupakan, akhirnya aku menemukan kembali arti keluarga. Bukan dari pemberian, tapi dari kehadiran dan penyesalan yang tulus. Dan aku memilih untuk memaafkan, agar aku bisa menutup lembaran hidup ini dengan hati yang damai. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan agar lebih banyak yang sadar bahwa orang tua tidak butuh banyak. Mereka hanya ingin dikenang, dihargai, dan tidak dilupakan. Mari kita jadi anak yang tak meninggalkan mereka di masa tua.